Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan bab 1 materi otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11, di mana bab 1-nya itu adalah menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan itu yang pertama ada A, yaitu pengertian dan ruang lingkup administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi keuangan itu kita pisah dulu. Yang pertama pengertian administrasi dan yang kedua adalah pengertian keuangan. Nah, untuk administrasi yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu administrati, yang berarti melayani, membantu, ataupun memenuhi. Bahkan ada tambahan yaitu memproses. Itu adalah pengertian administrasi. Kemudian dari kata itu terbentuk kata benda, yaitu administratio, dan kata sifat, yaitu administrativus, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu administration. Ada beberapa unsur yang meliputi administrasi, yaitu 1. Kegiatan administrasi dilakukan oleh beberapa orang. Tidak bisa kegiatan administrasi itu dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian unsur yang kedua, kegiatan administrasi membutuhkan kerjasama tim. Ya, administrasi itu karena dilakukan oleh beberapa orang, maka kita harus ada kerjasama tim. Nah, unsur yang kedua. Yang pertama, unsurnya itu adalah lebih dari satu orang. Yang kedua, yaitu harus kerjasama antar orang-orang tersebut. Jadi, unsur yang kedua itu adalah kerjasama tim. Kemudian, yang ketiga adalah unsurnya, kegiatan administrasi merupakan bagian dari suatu proses yang berkesinambungan. Administrasi itu akan terus berlanjut, tidak hanya stop sampai satu tujuan saja, tetapi akan terus berlanjut sehingga mencapai tujuan dari sebuah organisasi itu sampai ke finalnya gitu. Contoh misalkan administrasi di perbankan. Pasti di perbankan itu ada beberapa tujuan yang harus dipenuhi. Setelah satu tujuan terpenuhi akan berlanjut ke tujuan berikutnya sampai perusahaan itu tetap stabil, terjaga, bahkan grafiknya itu terus meningkat. Nah, itu adalah selalu berkesinambungan. Kemudian unsur yang keempat, yaitu administrasi ini memiliki tujuan yang jelas. Oh iya, betul. Administrasi itu tidak hanya asal tujuan, tapi tujuannya itu sudah di-planning dari rencana organisasi itu dibuat. Misalkan ada organisasi OSIS atau IPM. Nah, OSIS atau IPM ini sudah memiliki tujuan dari awal organisasi OSIS atau IPM ini dibuat. Misalkan untuk merekrut siswa baru, kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, kemudian tingkatan siswa itu semakin bagus, kreativitasnya semakin diasah sampai ke beberapa prestasi-prestasi yang diharapkan gitu. Kemudian ada menurut terminologi. Istilah administrasi itu menurut terminologi adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Itu secara terminologi atau lebih rincinya
lagi bahwa pengertian administrasi itu adalah proses pengelolaan yang dilakukan di sebuah perusahaan secara efisien dan efektif. Efisien itu tepat waktu, kemudian kalau untuk efektif adalah tepat guna. Di sini bedanya efektif, ya, ini tepat guna. Kalau efisien tepat waktu, lebih tuh gitu ya, tepat guna atau tepat sasaran. Nah, itu yang benar efektif dan efisien itu adalah tepat guna dan efisien tepat waktu. Biasanya kita hanya tahu efektif dan efisien, tapi perbedaannya kita nggak tahu. Nah, oleh administrasi ini di sebuah organisasi itu dikelola secara baik, secara bagus, secara efektif dan efisien begitu. Nah, itu pengertian administrasi secara terminologi. Kemudian pengertian keuangannya, keuangan secara terminologi yaitu segala hal yang berhubungan dengan keuangan atau sumber daya uang. Ya, kita tahunya uang itu adalah alat tukar atau alat beli gitu. Tapi kalau keuangan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau sumber daya uang. Nah, sumber daya uang itu apa saja nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian ada pengertiannya lagi, administrasi keuangan. Ini disebut administrasi keuangan menurut Delianji ya. Ini adalah pakar dari ekonomi ya. Administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Ini pengertian administrasi keuangan yang disebutkannya menurut Delianji seperti itu. Pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan dalam setiap usaha kerjasama. Penyelenggaraannya bagaimana? Pengurusannya itu bagaimana? Kemudian keuangan itu disediakan dan digunakan untuk apa? Gitu menurut Delianji. Kalian nanti hafalkan ini ya, karena biasanya sering muncul dalam ulangan-ulangan atau ujian-ujian seperti itu menurut Delianji. Kemudian administrasi keuangan pengertian menurut Simon, yaitu rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, kemudian cara pemakaian dan pengukuhan. Nah, ini lebih rinci lagi menurut Simon. Rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya dan pemakaian dan pengukuhan sampai dicatat menurut saya teman-teman. Penyusunan anggaran belanjanya berapa, penentuan sumber biaya berapa, pemakaiannya itu berapa sampai di pencatatannya dirinci lagi menurut saya. Nah, untuk pengertian administrasi keuangan mungkin dari beberapa pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa administrasi keuangan itu bagaimana mengelola atau memproses keuangan atau sumber daya uang, sumber dayanya, penggunaannya, sampai ke pencatatannya kita harus pandai sehingga kita mampu mempraktekkan apa itu dari administrasi keuangan begitu. Baik, untuk bagian bab 1 tentang Kamdikbud dan pengertiannya, bagian satunya sudah. Sekarang ke materi selanjutnya itu bab 1 bagian 2. Bab 1 bagian 2 saya rapel ya untuk penjelasannya. Kemarin baru dikasih materinya saja dicatat, kemudian sekarang untuk penjelasannya saya rapel. Bab 1 bagian 2.
Baik, ruang lingkup administrasi keuangan. Tadi baru pengertiannya administrasi keuangan itu. Nah sekarang ruang lingkupnya, bagian-bagiannya ruang lingkup. Ada apa saja dari ruang lingkup administrasi keuangan? Yang pertama yaitu berdasarkan wilayah kerja. Berdasarkan wilayah kerja. Berdasarkan wilayah kerja, administrasi keuangan itu ruang lingkupnya yang ada administrasi publik, administrasi publik. Administrasi publik ini berhubungan dengan administrasi negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, sebetulnya kalau lagi di kelas saya langsung tanya contohnya apa untuk administrasi publik ini kepada kalian. Nah, sekarang saya langsung kasih contoh saja karena kalian tidak ada di kelas. Baik, contoh dari administrasi publik itu adalah administrasi yang berhubungan dengan negara. Contohnya yaitu kita semua warga Indonesia harus memiliki kartu tanda penduduk KTP. KTP ya, KTP itu adalah salah satu dari administrasi publik karena berhubungan dengan negara. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita harus memiliki KTP ya. Itu adalah contoh dari administrasi publik yang berkaitan dengan negara. Kemudian lalu kalian bagaimana, udah punya belum KTP? Oh belum Pak. Berarti kalau kalian belum punya, kalian bukan orang Indonesia. Nggak begitu juga. Maksud saya, kalau kalian belum punya kartu tanda penduduk, mungkin karena kalian masih dalam di bawah umur atau masuknya kalian punya kartu keterangan pelajar ya, kartu pelajar. Kalian berarti harus punya kartu pelajar sebagai orang Indonesia yang dikaitkan dengan administrasi publik. Kalau masih di bawah umur berarti bukan orang Indonesia, tetapi kalian pengganti KTP itu ada kartu pelajar. Nah itu contohnya dari administrasi publik. Contohnya adalah KTP, KK, sama akta kelahiran sama juga. Itu dari administrasi publik berkaitannya dengan legislatif, yudikatif, kemudian eksekutif, berkaitan dengan negara. Kemudian berdasarkan wilayah kerja, ruang lingkupnya itu B, ada ADM atau administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Contoh, untuk meningkatkan, mewujudkan wawasan lingkungan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu dikasih tahu oleh pemerintah adanya lingkungan itu bagaimana memahami tentang lingkungan yang baik, bersih, asli, adem, tanpa polusi. Itu dikasih tahu penyuluhan misalnya kehutanan ada, workshopnya ada, bimteknya, kemudian pertanian juga ada penjelasan tentang lingkungannya. Contohnya itu misalkan penanaman hutan gundul, penanaman kembali hutan gundul atau sering kita kenal reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang gundul ya. Jadi yang benar-benar reboisasi harus direboisasi supaya lingkungan itu memberikan kenyamanan bagi
kehidupan kita, bukan malah ngasih ancaman, bukan. Tapi harus ngasih kenyamanan, keamanan, jauh dari banjir, jauh dari longsor. Nah, itu adalah administrasi lingkungan. Jadi kita harus menjaga, kita harus berwawasan tinggi terhadap lingkungan. Nah, ini diatur juga oleh pemerintah melalui banyaknya workshop, pelatihan-pelatihan tentang lingkungan, baik itu di perhutanan, peternakan, juga biasa suka ada pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat mengetahui fungsi dari lingkungan untuk kehidupan. Kemudian ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja yang C, yang ketiga ada ADM pembangunan. Nah, administrasi pembangunan ini merupakan sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan mengendalikan pembangunan dan regulasinya diatur oleh pemerintah, disusun agar tercipta sistem pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata. Baik. Untuk administrasi pembangunan ini juga diatur oleh pemerintah tentang peraturannya, regulasinya, kemudian disusun agar tercipta pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata. Nah, contoh, saya mau nanya sama kalian, apakah di desa kalian jalan sudah bagus atau belum? Baik, kayaknya belum semua ya jalan di desa kita itu bagus. Masih ada lubang-lubangnya, masih ada selokan atau itu teh masih tidak teratur gitu. Alur dari airnya itu masih jelek, masih ada, sehingga air bisa tumpah ke jalan masih bolong-bolong, belum semua. Padahal seharusnya dengan adanya ADM pembangunan ini di desa kita harus sudah merata dan bagus. Jalan itu harus sudah licin, lamun lamun ayam kuning dicak ke jalan tapi soledat, harus sudah seperti itu. Di jalan itu harus bagus karena sudah diatur sama pemerintah untuk dana desa itu sudah disiapkan nih dari desa sekian, sehingga jalan itu bagus, tidak bolong-bolong. Karena kalau udah bolong-bolong, kemudian musim hujan terhalang air, itu dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, begitu. Contohnya lagi, boleh kita selaku pemerintah membangun infrastruktur yang bagus, infrastruktur yang tol di jalan. Ada jalan di mana? Tol terpanjang Aceh ada, sekarang Aceh sudah ada tol. Kemudian infrastruktur jalan darat, jalan laut, jalan udara itu sudah bagus. Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk ruang lingkup administrasi keuangan. Yang tadi yang sudah yaitu berdasarkan wilayah kerja. Kemudian untuk selanjutnya adalah berdasarkan kegiatan administrasi keuangan. Untuk berdasarkan kegiatan administrasi keuangan itu tersendiri ada dua, yaitu arti sempit. Arti sempit ini lebih ke wilayahnya itu hanya bagian keuangan saja, bagian administrator keuangan, misalkan mencatat, mengolah proses keuangannya saja. Kemudian kalau untuk arti luas itu lebih ke perusahaan-perusahaan besar atau instansi pemerintahan. Jadi lebih supaya bagaimana terkoordinasi tentang keuangan itu berdasarkan sebuah perusahaan atau instansi besar. Misalkan kalau di pemerintahan kan instansi pemerintahan ada APBN, APBD, nah itu masuknya ke arti luas bukan arti sempit. Kalau arti sempit hanya mencatat keuangan, pengeluaran, pemasukan, mengelola keuangan di bagian administrator keuangannya saja. Kalau arti luas
lebih ke sebuah organisasinya, semua itu diurus. Perusahaan juga semuanya, dari mulai pengadaan barang, kemudian pengeluaran, kemudian sampai ke BPJS, ketenagakerjaan juga itu diurus menurut arti luas begitu. Nah, untuk yang ketiga adalah berdasarkan pola perbuatan. Berdasarkan pola perbuatan itu ada 3. Yang pertama adalah budgeting atau pembuatan anggaran belanja. Selain itu, untuk budget itu adalah anggaran, ya. Anggaran belanja itu adalah budget. Misalnya kita mau beli HP, saya ulangi, mau beli HP itu budgetnya itu 2 juta, itu budget, itu anggaran belanja. Anggaran belanja itu harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi berapa tuh budgetnya? Nah, itu adalah menurut pola perbuatan. Kemudian yang B itu melakukan pembukuan atau akunting, ya, yaitu pencatatan. Akunting itu pencatatan keuangan. Apalagi masalah keuangan itu harus ada catatannya, harus ada pembukuannya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah, "Idza tadayantum bidainin idza ada ajal bersama faktubu." Itu ada dalil tentang pencatatan dalam sebuah transaksi. Apalagi tentang keuangan harus faktubu, harus ada catatannya. Jangan sampai menurut kita belum bayar, tapi dia ngakunya udah bayar. Itu kan kalau tidak dicatat kan pusing. Tapi kalau dicatat dengan baik, tanggal berapa, dia pinjam tanggal berapa, baru bayar berapa, itu kan lebih keren lagi, lebih mantap. Sehingga memang Al-Quran ini sudah masih solusi terbaik supaya tidak terjadinya pertengkaran ataupun permusuhan. Maka ketika ada transaksi yang dibayarnya nanti, maka itu harus dicatat dengan baik. Begitu. Kemudian yang C ada pemeriksaan keuangan atau auditing. Misalnya dalam perusahaan memang ada khusus, misalkan pekerja bagian audit itu ada pemeriksaan. Kalau di sini lebih ke keuangan. Yang tadi misalkan untuk anggaran belanja berapa, kemudian sudah dicatat dan harus diperiksa. Jangan sampai keuangan itu tidak diperiksa. Kalau sudah diperiksa itu akan terlihat tuh grafiknya dari bulan per bulan itu apakah meningkat atau menurun tentang keuangan perusahaan. Nah, itu adalah ruang lingkup administrasi keuangan. Ada 3. Pertama berdasarkan layar kerja, ada administrasi publik, administrasi lingkungan, administrasi pembangunan. Kemudian berdasarkan kegiatan administrasi keuangan itu sendiri ada 2, menurut arti sempit, arti luas, dan juga berdasarkan pola perbuatan. Ada 3 juga, yaitu perbuatan anggaran belanja atau budgeting, kemudian melakukan pembukuan akunting, kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan keuangan atau auditing. Nah, untuk bab 1 ini saya bahas baru bab 1 bagian 1 dan bagian 2-nya. Untuk bagian 3 dan 4-nya nanti kalian bisa baca di rumah, karena kita akan menghadapi PTS. Tentunya tidak akan jauh dari materi-materi di bab 1 saja dulu, ya, karena bab 2 kemarin baru 1 bagian aja, bab 2. Insya Allah untuk kalau ada pertemuan tatap muka, insya Allah saya akan bahas lagi dari bab 1 sampai yang sudah kemarin materi yang sudah dikirim, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.